Gimana Alberto? Alberto ini ada dari Amerika Serikat nih, Washington DC nih, Ibu Benyamin Semangkut. Beliau juga dulu pernah di luar Islam. Sekarang beliau udah jadi muslimah. Pak Bonar juga pernah menjadi seorang Kristen juga. Pak Bonar adalah juga seorang mualaf. Nah, kalau mau mengetahui apa itu agnostik yang berkembang di dunia barat, saya tanya dulu nih, Bu Benyamin Semangkut. Bu Semangkut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuhu wa maghfiratuhu wa ni'matuhu. Amin. Amin. Nikmat apa yang kau dustakan? Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Bunda, perkembangan agnostik di dunia barat seperti apa sih, Bun? Bisa diterangkan di sini biar kita mencerahkan adik kita Alberto ini. Silakan, Bunda. Oh, ada Adinda Alberto di sana, ada si AA Alberto ya. Baik. Pertama ya, Mamang Pierre ini dulunya malah agnostik. Bahkan ayah beliau ateis. Jadi langsung kena ke orang di dalam rumah Bunda sendiri nih. Memang perkembangan yang terjadi di Amerika adalah banjir agnostik itu terjadi ketika semakin banyak rakyat mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Apa hubungannya? Artinya sekolah yang dilalui oleh anak-anak Amerika dari Senin hingga Jumat, lalu ditambah dengan sekolah khusus hari Minggu, Sunday School, ternyata membuat anak-anak Amerika tumbuh berkembang tahun demi tahun sampai mereka menjadi sarjana. Akhirnya berkesimpulan dari dua sekolah yang didapatkan, sekolah yang kedua yaitu Sunday School, itu merontokkan bangunan logika yang mereka dapatkan bertahun-tahun dari sejak TK, bahkan toddler, kelas toddler, PAUD, lalu TK, kemudian SD, naik lagi junior, senior high school, bahkan college. Itu mereka merasa bangunan logika yang didapatkan bertahun-tahun itu menjadi rontok oleh sekolah yang satunya lagi, Sunday School. Kenapa? Karena mereka akhirnya membuat mereka membuka Bible lebih mendalam. Ini perlu diketahui, dahulu Bunda punya Bible-nya, itu tidak boleh Bible itu dibaca di luar gereja. Bahkan Bunda ada punya Bible yang ada tulisannya, not to read, only for read inside the church. Itu begitu buka covernya, langsung ada tulisan itu. Artinya, Bun, bahasa Indonesianya? Tidak untuk dibaca di luar gereja. Yes. Jadi tidak boleh membaca Bible itu di luar gereja. Pendeta. Ya. Di luar kawasan yang bisa dicapai oleh pandang sang pendeta. Jadi harus di hadapan. Nggak boleh dibaca, harus dibaca di dalam pengawasan bapak-bapak gereja gitu ya. Pengawasan, ya. Jadi artinya harus dibaca ketika sang pendeta ada di sana. Dan bahkan ada seruan, ini Bunda tidak tahu kalau pengalaman orang ya, ini kan pengalaman namanya pribadi ya. Iya, karena Bunda pernah di sana. Ya, ada seruan, buka pasal sekian ayat sekian, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah logos, ya begitu ya. Dan itu tidak boleh membuka ke ayat berikutnya kalau nggak disuruh pendeta. Tunggu, aku belum mengatakannya untuk membukanya. Gitu loh. Ketika si anak membaca, Father, I found, saya dapatkan di ayat berikutnya. Tunggu, siapa yang suruh kamu baca ke sana? Aku belum suruh. Begitu. Seperti itu. Jadi sekolah yang dua jenis ini, antara Senin hingga Jumat, dengan itu namanya sekolah public school,
dengan sekolah di Sunday School membuat anak-anak Amerika, atau kita sebutkan orang-orang Amerika, berpandangan sekolah yang kedua cuma 1 hari, tapi menghancurkan bangunan logika sekolah yang 5 hari. Wajar kalau mereka akhirnya kan belajar fisika, belajar biologi, segala macam, tidak ketemu, enggak, bahkan bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Bible. Bagaimana mungkin siang terjadi ketika matahari belum diciptakan? Bagaimana mungkin begini? Jadi tidak masuk dalam pikiran mereka. Menurut mereka, kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta dan menciptakan mereka, tidak mungkin mereka diciptakan untuk melawan alam semesta. Tidak mungkin. Haruslah manusia ini tercipta dalam keharmonisan dengan alam semesta. Tidak mungkin. Itu logika mereka. Sehingga hal seperti inilah membuat orang, satu, contoh suami. Umur 16 beliau memberikan semacam announcement, pengumuman lah kepada mamahnya. Mamah, saya nanti umur 17, saya tidak mau lagi ke gereja. Jadi dari umur 16, beliau memberitahu dulu, pamitan dulu kepada mamahnya. Selama ini alasan yang paling utama pun kenapa mereka nggak mau ke gereja gitu? Suami ya, Oh, ya. Seorang remaja yang tidak mau ke gereja, itu tadi apa yang didapatkan di sekolah selama 5 hari, Monday sampai Friday, ternyata dihancurkan bangunan logikanya, luluh lantak oleh sekolah yang 1 hari Sunday School. Oh iya. Jadi dia lebih memilih bangunan logika yang dibangun selama 5 hari sekolah daripada mengikuti bangunan yang dibangun oleh Sunday School. Sunday School 1 hari. Jadi dia mikir, kenapa yang 5 hari harus dikalahkan yang 1 hari? Saya tidak mau. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan mukjizat keajaiban lain Al-Quran. Kenapa surah Sajadah itu memang 15 ayat. Ternyata lama berabad kemudian memang orang itu bisa dihancurkan logikanya antara 1 hari dan 5 hari. Berarti dibaca 2 juz 15 bacanya. Subhanallah, itu nanti kita buka sendiri kan. Baik. Jadi ketika ini Bunda ngomong begini sama mereka. Nih saya mau ngomong nih, kata Bunda. Do you know Al-Quran punya, kami ini Muslim diperintahkan untuk sujud kalau mendengar 15 ayat Quran. Oh ya? Iya. Namanya sujud tilawah. Ayatnya ayat sajadah. Sajadah itu maksudnya sujud. Oh really? Ya kalau orang yang memahami. Nah, tapi ini saya cuma mau nanya aja. Kalian Sunday School berapa hari? 1. Kalian sekolah yang umum berapa hari? 5. Jadi 1, 5. Nah, silakan saja. Kalau kami 1 dan 5 itu komposisi kami untuk sujud. Sementara kalian komposisi 1, 5 untuk menghancurkan bangunan logika. Wow, katanya. Ya, jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia barat yang begitu maju, akhirnya mereka lebih memilih yang sekolah publik. Tidak memilih sekolah Sunday School, jadi nggak mau datang lagi ke hari Minggu. Gitu. Itu sebab yang paling utamanya apa itu, Bun? Karena sulit untuk diterangkan Yohanes pasal 1 itu dan lain-lain, apa tidak masuk logika mereka atau berpikirnya terlalu maju? Yang mana yang kira-kira? Ini pertanyaan menarik. Penyebabnya sebenarnya 1, para pendeta itu selalu arogan merasa dirinya yang paling benar. Tidak ada kebenaran di luar dari dirinya. Ini membuat anak-anak Amerika jengkel. Tidak bisa, katanya. Masalahnya kami membaca sejarah bagaimana kekristenan dibentuk. Bapak pendeta nggak pernah mau ceritakan pada kami bagaimana sejarah kekristenan. Kami sudah baca. Jadi Anda bukanlah yang benar sendirian. Kenapa setiap kali kami menanyakan tentang hal-hal yang aneh dalam ajaran kekristenan, pendeta selalu mengelak. Ini membuat mereka menjauh. Buat apa mendatangi tempat yang kalau ditanya selalu ngelak? Mereka nggak suka itu. That's not gentleman, not sportive.
No, we don't want that. Tidak sportif ya, Bun. Jawabannya ya tidak sportif. Jadi sportivitas itu di barat kan sangat didukung. Gentleman lah namanya orang kita ya. Tapi dalam hal Yang kedua, religi ini dikesampingkan sportivitas ini ya. oh iya, betul. Kemudian mereka juga, ini sekarang diketahui di barat ini, khususnya Amerika, itu ada namanya, apa namanya kalau kita membangun restoran, buka restoran baru itu apa namanya? Franchise ya? Menu? Oh, franchise ya. Jadi gereja itu di franchise. Misalnya seorang pendeta membangun gereja di daerah Illinois. Oke? Tahu-tahu ada jemaat yang datang dari keluarga salah seorang jemaat hadir, tertarik. Saya mau buka gereja ini juga lah. Pak Pendeta datang ke daerah kami yuk. Pendetanya menyarankan, buka franchise. Gereja di franchise. Sehingga gereja atas nama si pendeta tadi ada di beberapa tempat franchise-nya kepada si pendeta. Astagfirullah. Artinya bahasa kasarnya bayar fee. Yes. Bahasa keren lah, franchise. Franchise. Bahasa keren. Franchise-nya itu KFC. Bayar royalti lah ya. Royalti, yes. Gereja di franchise. Lah makin muncul orang. Makin banyak orang yang maafin ya. Maaf, muak. Oke, baik. Dari Amerika ke Indonesia dulu. Yang jelas adik kita atau anak kita Alberto ini gitu masih dalam pencarian. Dia umurnya 18 tahun kok. Assalamualaikum juga buat Ibu Cahyati Ningsi yang banyak muter-muter di daratan Eropa ya. Habis ini saya minta pendapat Anda. Bagaimana sih keadaan negara-negara yang pernah Anda kunjungi ya, Ibu Cahyati ya. Stay di sini dulu, Bu. Alberto. Yo. Nah, itu kamu dengar tadi Bunda Sumangkut. Apa yang kamu bisa ambil hikmahnya? Kok berisik ya? Gimana siapa? Alberto. Silent. Ya, yang berisik Alberto. Cari tempat yang nggak berisik. Itu AC. Oh, AC. Cari tempat yang aman dulu. Ya. Apa yang kamu dengar tadi dari Bunda Sumangkut? Ada yang kamu ingin tanggapi apa kamu hanya mau mendengarkan saja? Ya, saya tanggapi ini. Ya. Itulah mengapa orang harus sadar. Dan apalagi saya tengok banyak YouTube channel orang Inggris. Kebanyakan dari mereka itu yaitu mengeksploitasi dan membongkar kekristenan sebagai agama yang tidak terstruktur. Dan apalagi kebanyakan orang Inggris yang Kristen itu kebanyakan kepanasan, kejang-kejang terhadap orang ateis. Ya, yang telah membuat terpengaruh kebanyakan orang-orang Kristen malah murtad jadi ateis. Oh iya, betul Mas Alberto, betul sayang nak. Lanjut Bun, tapi sekarang ini Bunda, ini Alberto menjadi agnostik. Nah ini gimana? Bisa agnostis berarti ini seperti apa gitu? Kayak mamangnya di sini, dulu Mamang Pierre ini kan dulu agnostik. Ya. Mulanya Kristen, kemudian Sweet 17 tidak lagi mau ke gereja. Kemudian jadi agnostik. Beliau cuma percaya Tuhan, tapi tidak mengikuti agama manapun. Karena kecewanya kepada gereja dan belum tahu bahwa ada agama yang tidak seperti gereja itu doktrinnya. Dan dia belum menemukan agama yang tepat gitu ya Bun? Waktu itu, makanya begitu ketemu dengan komunitas Muslim, bagusnya memang bergaulah dengan komunitas Muslim. Artinya komunitas yang percaya Tuhan dan mengamalkan ajaran Tuhannya. Kan kekecewaan paman ini, Mang Pierre ini karena kok isi Bible-nya beda, banyak tidak diamalkan. Kalau ditanya kepada Bapak Pendeta, alasannya kan sudah ditebus. Nah, jadi tidak masuk akal kepada beliau, sehingga beliau tetap percaya Tuhan, tidak bisa menerima Trinitas. Menurut beliau, tidak masuk akal Trinitas itu, tapi belum tahu syariat mana yang benar, agama mana begitu. Beliau berpikir, pasti ada agamaku mencari agama, apa yang ia katakan akan ia lakukan. Itu aja cuman. Aku mencari agama yang apa yang mereka ucapkan, maka mereka akan lakukan.
Itu kan sebetulnya suatu konsep yang sangat universal. Say, do what you say. Ini Amerika itu sudah umum sekali. Do what you say. Kerjakan. Tapi Iya. Makanya dia waktu itu gara-gara tidak ketemu antara semboyan do what you say, kerjakan apa yang engkau katakan pada komunitas gereja. Begitu beliau ketemu, nah ini udah yang Handi. Mungkin perlu Mas Albertoni sering ketemu dengan bergaul dengan komunitas yang muslim. Bagaimana kita tidak mau mencarut, tidak mau kata kotor, biar dihina, bahkan Al-Qur'annya dihina, digesek-gesekkan alat kelamin seseorang. Di sini ada yang membakar Al-Qur'an. Apakah lalu tiba-tiba kaum muslim mengumpulkan Bible dibakar? Ini seorang pendeta meletakkan, ini jujur, ini kejadian, meletakkan ratusan Quran di dalam truknya, di bagasinya itu sepenuhnya, dari belakang kursi dia sampai ke pintu bagasi mobilnya, isinya Quran semua penuh. Untuk apa? Untuk dibakar. Tapi baru saja ia membakarnya, satu yang dibakar, lalu orang langsung melacak dia di mana, ketemu, langsung ditangkap. Pertanyaannya, apakah orang yang menangkap itu muslim? Bukan. Yang menangkap itu bukan muslim, tapi tidak suka menghina kitab suci orang lain. Ya, orang liberal. Jadi, betul. Yang liberal itu karena mereka tahu itu penghinaan. Iya, betul sekali. Betul Mas Alberto, betul. Ponakan ganteng. Jadi mereka tidak mau, akhirnya mereka yang berupaya menangkap. Artinya kebenaran Islam itu dianut baik oleh yang muslim maupun yang bukan muslim. Nah, jadi caranya kembali kepada do what you say. Carilah orang yang akan mengamalkan do what you say. Lalu suami bilang, kayaknya kalau komunitas muslim ini yang mengerjakan apa yang mereka katakan. Bilang aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, maka tidak mau menghinakan Rasulullah yang lain. Beriman kepada Muhammad Rasulullah, maka langsung tidak akan mau menghina Rasul yang lain. Langsung otomatis. Karena mereka semua sederajat. Nah itu. Do what you say. Jadi mungkin ini yang diingat terus barangkali Mas Alberto. Do what you say. Atau do what you read. Apa yang Anda baca, kerjakan itu. Kan kalau di sini kan pelajar itu harus menghafal konstitusi mereka, dihafal loh. Pidatonya Abraham Lincoln itu loh, Daeng Handi. Anak-anak Amerika ini kalau di sekolah, itu mereka menghafal pidatonya Abraham Lincoln, menghafal pidatonya, terutama pidato Abraham Lincoln yang anti perbudakan. Lah, jauh sebelum Abraham Lincoln lahir, baginda Rasulullah SAW telah menghapuskan perbudakan dengan cara yang very alamiah, very natural. Iya Bun, begini Bun, tadi ada yang saya tangkap dari pertanyaan Bunda. Menjadi seorang muslim itu adalah sebagai panutan ya, kita sebagai beradab tentunya. Ini Bun, ada fenomena yang berkembang di dunia. Sebentar Kang Dayang, ya. Ini telepon rumah masuk. Biasanya kalau ada telepon masuk, maka keluar suara siapa yang menelpon. Oke, direspon dulu Bun. Enggak, sebentar. Enggak, ya. Bunda angkat biar Mamang Pierre ngangkat di lantai atas. Bunda sudah di dapur. Jadi gimana tadi? Enggak dengar Bunda. Gimana Kang? Dayang Handi? Maaf ya, gimana tadi? Ya, kita tahu dunia barat itu semakin bebasnya dunia barat itu ya. Aduh, astagfirullah. Seperti penghujatan kepada Rasulullah SAW. Ada daftar 5 penghujat yang mati tragis, termasuk karikatus dan jurnalis dunia barat. Yang pertama, Ibu Bunda mungkin kenal atas nama Lark Pilks ya. Lark Pilks itu betul. Menggambarkan foto Rasulullah manusia berjubah, di situ ada diberi gambar seekor anjing.
karikatur 2007 ini juga nyawanya terancam, kemudian hidupnya terancam dan kemudian mati mengenaskan ditabrak kereta bersama 2 pengawalnya. Itu pertama itu Bun. Terus kedua ada Stephen Carbonnier gitu ya. Jurnalis karikatur juga majalah State Prancis. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Ya, menggambarkan Rasulullah sebagai digambarkan juga hal demikian. Hidupnya Pokoknya juga keji-keji lah. Pokoknya ya, keji-keji. Hidupnya juga mati tragis. Ketiga itu Westergaard gitu ya. Karikatur ini juga menggambarkan Rasulullah ada bom di sorbannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Menderita penyakit terus meninggal tragis juga. Terus Carter Just. Bacanya itu Carter Just. Jurnalis juga. Mantan pimpinan redaksi kemudian meninggal karena penghinaan juga, mati bersama 9 orang di apa ya namanya? Di kantornya. Terus terakhir itu Fleming Rose. Semua mati tragis gitu ya. Ini karena apa? Apa karena kebetulan? Apa seperti apa? Ini contoh supaya apa? Teman-teman di luar sana yang sering menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhentilah. Kalau nggak hukuman dunia ini kamu dapat, ya insya Allah ya itu hukuman akhirat. Berhentilah demikian. Lebih baik. Pasti di akhirat kalau mereka tidak taubat, pasti di akhirat terhinakan, mengenaskan. Ya seperti itu Bun. Ya gimana menyikapi ini Bun? Di dunia barat apa masih ada hal demikian? Ya itu tadi. Padahal kan orang mendapat di sang pendeta ini, begitu dibuka bagasi mobilnya, tumpukan Quran penuh. Ya. Tapi kaum muslimin tidak mau membalas, ambil Bible, tumpukan, mau dibakar. Tidak. Dari sini saja silahkan dilihat. Mana yang memuliakan Alkitab. Kita ini berdebat, kita berbeda pendapat. Boleh. Tapi kalau urusan memuliakan, tidak ada umat yang mampu memuliakan kitab lain. Walaupun kita dihujat, walaupun kita dinistakan, kita tidak mau membalas kenistaan bagi orang lain. Ini cukup rasanya. Jadi di sini, untuk para penghujat, malah kalau di Amerika, orang lurus itu banyak. Walaupun orang berimannya sedikit. Tapi orang lurus, Hanif alias lurus, itu banyak. Banyak sekali orang Hanif. Banyak sekali. Mas Ade di mute dulu Mas Ade. Tidak mau membalas kenistaan. Ini Mas. Ini Mas Ade, tolong dong bantu host Mas Ade di mute. Oke lanjut Bun. Tolong kalau yang pertama masuk, jangan buka open mic dulu, dengerin baik-baik dulu ya. Apa topiknya gitu. Ini topik menarik loh malam ini ya. Silakan Bun. Jadi, yang mau live silakan, nanti saya yang pandu. Yang mau live monggo. Siap. Jadi di sini untuk para penghujat itu yang sangat unik, malah yang membela kaum muslimin itu orang-orang yang bukan muslim. Yang mereka notabene-nya agnostik, ateis, mereka membela kaum muslimin. Karena mereka sudah merasa muak dengan kebohongan berlapis kedustaan, berlapis penghindaran tentang kebenaran. Kebohongan berlapis kedustaan, lalu berlapis pelarian atau penghindaran dari kebenaran. Mereka tidak mau. Karena mereka terbiasa kalau mau membuka mobil, cara yang benar. Nggak bisa ditendang. Masuk mobil, kuncinya harus benar. Mereka menjadi saksi kebenaran memang dengan cara yang betul. Tak bisa pakai kunci lemari. Begitu dijalankan mobilnya, harus ikut semua tata cara dan mekanisme bagaimana mengendarai mobil. Mekanisme dan tata cara hidup di alam ini diatur oleh Al-Quran. Tidak bisa sekali bilang iya, sekali bilang tidak. Sekali bilang setengah iyalah. Sekali sepertiga iya. 2/3-nya enggak. Tidak bisa. Mereka menjadi saksi mata bagaimana kunci mobilnya berbicara tentang kebenaran. Kunci rumahnya bicara tentang kebenaran.
Kan ada orang sewa PO Box. Artinya dia tidak mau surat dialamatkan ke rumahnya karena dia mau privacy. Jadi dia menyewa suatu areal di mana orang boleh menyewa nomor khusus PO Box. Nanti dia akan datang ke kantor pos. Dia yang datang ke kantor pos, lalu dia beri kode tersendiri kepada petugas. Oleh petugas, oh password cocok, nih kunci boxmu. Ambil kuncinya, dibuka. Seperti itu orang tidak ingin kediamannya terganggu segala macam. Dia tidak akan bisa mendapatkan surat yang isinya barangkali cek, pembayaran anu-anu, kalau kode yang diberikan tidak tepat, karena petugas nggak bakalan ngasih. Ketepatan, akurasi, itu hanya ada ketika orang berbuat dengan apa yang ia baca. Kita baca instruksi mobil, tahu-tahu tidak kita lakukan, ya gagal mengendarai mobil itu. Nabrak. Inilah do what you read untuk orang modern. Untuk Oke, orang kuno, do what you say. Ini dianut oleh orang barat walaupun mereka belum muslim. Tidak heran, kemarin Bunda menghadiri pertemuan. Ini kejadian. Ahad kemarin, minggu kemarin. Bunda pergi ke masjid namanya Adams Center. Boleh dicek. Adams pakai S Center. Itu masjid untuk kalangan Airport International Dulles, Washington DC. Teman-teman sedang mengatur layout meja, kursi, tempat hidangan, tempat panel, lalu segala macam. Tahu-tahu terdengar mikrofon dari lantai atas, lantai utama. Kami di lantai basement. Apa yang terjadi? Pensyahadatan seorang Yahudi yang dihadiri oleh keluarga besar mereka. Keluarga besarnya ini minta izin kepada pimpinan masjid untuk bisa hadir dan diizinkan masuk ke ruang utama, ruang sholat. Mereka merasa sangat dihormati luar biasa, sampai-sampai mereka takjub luar biasa. Dan ketika acara kami dimulai, setelah acara sang imam selesai menyampaikan nasihatnya, dilanjutkan rupanya dengan pensyahadatan seorang Katolik namanya Nicholas. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Semua lantai utama di atas, lantai basement. Ini masjid terbesar, jamaahnya 5.000 orang. Kalau Jumat 3 trip, 1.500 kira-kira tiap trip. Saya ulang sekali lagi, tiap Jumat harus 3 trip. Sholat zuhur masuknya pukul 12, maka sholatnya di masjid ini, Adams Center, itu dimulai dari pukul 10.30 sampai 11.30. Istirahat setengah jam. Masuk trip kedua, pukul 12 sampai pukul 13. Istirahat setengah jam. Pukul 13.30 sampai 14.30. Lalu jarak setengah jam, asar langsung. Oke, baik, Bun. Teman-teman. Allahu Akbar. Baik, Bun, saya kembalikan ke topik karena ini tadi topiknya Tentang adalah agnostik ya. ya Tentang agnostik. adik kita Alberto ini umurnya udah 18 tahun. Dia tulis di situ ateis lagi, sekarang dia ganti. Tadi agnostis, gitu. sekarang dia ganti ateis lagi gitu. Alberto, kamu udah 18 tahun, Alberto. Sebenarnya ini tadi kamu mengatakan nggak percaya Tuhan. Kenapa, Alberto? Karena saya lagi mau mengkritisi maupun teologinya itu teologi imanen maupun transenden. Gua kritisi bagaimana cara mereka bisa menyatakannya, tetapi justru bagaimana cara saya bisa mengkritisinya supaya orang lain tahu bagaimana yang lebih membuat mereka itu beristirahat dari teologi supaya mereka itu tidak baik, Alberto. Kamu kan sebetulnya itu mudah sekali loh, Mas Alberto. Apakah ketika kita mengkritisi sesuatu berarti kita harus menjadi sesuatu?
Apakah ketika kita mengkritisi mobil, kita harus menjadi mobil itu? Ya, kasih bahasa yang mudah dicerna, Bun. Ya, Am- justru Apakah kalau tidak. gini, kalau Mas Alberto mau mengkritisi orang yang tidak bertuhan, itu bagus ya, itu niat mulia ya. Apakah kita harus juga tidak bertuhan? Tidak harus juga sih. Oh gitu ya. Oh jadi tadi pura-pura aja ya. Ya sebenarnya sih pura-pura sih. Cuma saja supaya tahu Oh mana yang salah, mana yang benar. Supaya gaya-gaya tidak aja ya. pindah-pindah, supaya supaya orang tidak gampang murtad, supaya orang tidak gampang tersesat, dan apalagi tahu bagaimana cara Oh cara gitu. cara kerja teologinya. Memangnya Mas Alberto bisa kalau kita mengkritisi harimau, membahas harimau, lalu bisakah kita menjadi harimaunya? Tidak. Haruskah kita menjadi harimau? Tidak. Berarti untuk mengkritisi agnostik maupun ateis sekalipun tidak perlu harus menjadi ateis kan? Terjawab ya, Mas Alberto nggih? Itu pun maupun membenarkan maupun menyalahkan itu pun saya tidak sembarangan. Itu bisa Gitu saja ya. saya itu disebut moderat karena saya itu agak netral karena masalahnya sih mengapa orang selalu mengucapkan suatu penghinaan karena Oh ya gitu. Jadi dirimu ini perhatiin kepada orang yang sering memberikan ujaran-ujaran yang menghina pihak lain gitu ya. itu saya sangat prihatin karena dulunya saya sering terhina oleh suatu pesan-pesan yang ada di internet yang saya cari-cari. Dulu saya itu orangnya Gitu. rajin googling. Semua saya Oh, googling. Masya Allah, hebat dong itu Mas Arjuto. Berarti melek informasi, bagus sekali. I think that is a good idea. What do you think about that? What do I think is why do the people not allow people to have To do what? safety, and Oh, they are always get insulted, and they are always attacked, oh the no. murder, so too many evil things that people have to face, that people have to responsible to it, and and it is very difficult, and many people get attracted to it. I mean, get affected to it, and it is very dangerous. Oh ya. And yes, Oh jadi katanya Mas Alberto ini saya tuh geram. Kenapa orang selalu melakukan penghinaan demi penghinaan. Dan memang jujur menghina orang lain itu sangat menggoda. Sangat menggoda. Orang akan terbujuk dengan sangat mudah buat menghina orang lain. Nah ini yang saya perangi, yang saya nggak setuju. Melakukan tindakan-tindakan yang bejat, tindakan yang mengikuti nafsu setan, evil. Tapi tidak melihat efeknya kepada orang lain, nggak mikir akibatnya bagi orang lain. Ini yang saya itu tidak suka. Saya protes terhadap hal ini. Oh gitu Mas Alberto. Berarti jenengan ini punya niat mulia dong. itu pun tidak hanya niat mulia, juga bisa saja disangka sebagai niat jahat menurut pihak lain, karena sebagian Gitu. Jadi dirimu ini merasa bahwa ada pihak lain yang berpandangan negatif terhadap dirimu. itu sih bukan terhadap diri saya sih, itu terhadap orang yang saya contohkan, misalnya contohnya contohnya mengapa orang misalnya itu dianggapnya sebagai korban untuk untuk dosa orang lain. Ya itu dia. Mengapa orang? Ya itu dia. Baik Handi. Ternyata Mas Alberto ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk memprotes kenapa harus mengorbankan manusia. Ini yang sebetulnya beliau protes.
Jadi maksudnya, Waduh, ini berarti ini tujuannya mulia. iya, Cuman barangkali dia tidak tahu cara, kalimat yang harus dibuat itu jangan percuma bertuhan, barangkali jangan gitu ya Mas Arbeto ya sayang ya. betul. Cara menyikapinya kurang, Mm-mm. belum. Cara Ya, ini Mas menyikapinya. Alberto ini kan ponakan tersayang Bunda ini. Kalau dia mau praktek bahasa Inggris suka sama Bunda itu. Kadang sampai ke lompat ke bahasa Rusia, lompat lagi bahasa yang lain lagi. Kita sambut dulu ya, ada gurunda kita baru masuk. Kemungkinan Baik, beliau baik. kemungkinan beliau mau berdiskusi tadi. Habis ini ada Bang Juma udah masuk sama Mas Thomas mungkin ya. Kira-kira Oh, begitu baik, ya? baik. Ya, ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Ya. Alhamdulillah Iya. ketemu lagi. Assalamualaikum. Apa kabar ini Abang Dazuma? Bunda di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah, Bun, sehat. Bunda sehat Itu si kan? kecil gimana? Alhamdulillah. Si kecil gimana? Masih perlu lama kalau menidurkannya Nina boboknya? Ya, alhamdulillah sekarang nggak terlalu sulit sih. Alhamdulillah. Berkat Iya. doa bersama itu loh Abang Da. Amin, amin. Baik. Alhamdulillah. Baik, Kasih. karena malam ini Bang Juma next ya, habis ini Bang Juma nanti mau diskusi sama Pak Thomas mungkin ya Bang Juma. Saya terserah aja, Bang. Yang penting belajar sama-sama. Oke, baik. Habis ini Mantap, mantap. karena ini ini Alberto sebenarnya gini. Dia itu Iya. nggak suka kalau orang berdosa dan tidak suka kalau ada semacam pembunuhan manusia menebus dosa. Akhirnya dia menjadi agnostik sementara. Nah, dia arahnya mau kemana habis ini setelah dia berumur 18 tahun. Begitu Bang Juma. Masih bocah rupanya. Masih bocah Alberto, 18 tahun. Oh, Gitu. beda 2 tahun dengan saya berarti. Tapi beliau ada ini juga, Alberto adalah pengagum Bang Juma loh. Oh, ya syukur, alhamdulillah. Iya. Alberto mau bicara Bang Juma sebelum saya tutup? Mau nyalain Bang Juma? Ya, Silakan. Ya, silakan. jadi Bang Juma, karena soalnya sih ini memang apa ya, argumentatif, dan apalagi mengapa orang memiliki argumen yang paling menghancurkan, terutama memiliki argumen yang kuat untuk menghancurkan secara ini ya. Misalnya umat Muslim lagi menghadapi umat Kristen, karena zaman sekarang ini umat Kristen ini lagi kepanasan, apalagi lagi menggunakan kekuatan terakhir yang paling kuat, yang paling berbahaya untuk menyerang agama lain, bukan hanya Islam, juga ateis seperti nama saya ini. Sengaja saya kasih nama ini hanya untuk menarik topik supaya topiknya ini kelihatan bagus. Baik, Alberto. Baik, semoga Bang Juma mengerti nih. Silakan Bang Juma sebelum ditutup. Ya, jadi sebenarnya gini, kenapa kemudian para kristolog Islam itu boleh saya katakan mudah di dalam menjabarkan materi-materi lintas agama. Karena Al-Quran yang membentuk karakter. Ya, Al-Quran itulah yang membentuk karakter. Kenapa? Al-Quran itu senantiasa mengajak untuk berpikir. Berpikir. Ya, itu selalu begitu. Al-Quran itu selalu bertanya, mengapa kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak menggunakan akal? Mengapa kalian tidak mengetahui? Itulah yang kemudian membuat umat Islam itu terbentuk karakternya di dalam menyampaikan materi-materi perbandingan agama. Kedua, karena buku panduan atau pedoman umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, jiwa, raga, dan ruh umat Islam itu melebur masuk ke dalam kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran itu senantiasa minta untuk diuji, minta untuk dipelajari, minta untuk dipersaksikan, minta untuk dikaji dan dipretelin isinya. Itulah hebatnya Quran. Nah, yang ketiga, pembawa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dalam hal ini adalah Kitabullah, ya, buku pedoman umat Islam. Itu berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai kitabnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW membawa sebuah pedoman di mana Rasulullah Muhammad SAW lah yang mengulas pedoman itu kepada umat manusia. Berbeda dengan kitabnya sahabat-sahabat lain. Mereka mengatakan, contoh minta maaf ya, contoh Yesus itu Tuhan, Yesus itu punya sisi keilahian, Yesus ini, itu, dan ini. Tapi
Sampai kapanpun teman-teman Kristen tidak akan mampu menunjukkan kepada kita sejauh mana keabsahan kitab mereka itu bersumber dari Yesus. Artinya kitab mereka itu tidak punya legitimasi daripada Yesus. Tidak ada pengesahan layaknya Rasulullah Muhammad SAW berbicara mengenai kitabnya umat Islam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara umat Islam, di antara hamba Allah adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini adalah merupakan sebuah legalitas yang absolut yang tidak bisa diragukan. Karena itulah kemudian umat Islam itu dalam menjabarkan dua pandangan agama itu umat Islam itu sangat-sangat menguasai dan memahami. Nah, sedangkan teman-teman Kristen berjuang mati-matian, memperjuangkan tentang konsep iman mereka, tapi ketika ditanya, apa betul kitab kamu itu dikenal oleh Yesus? Khususnya perjanjian baru. Maka akan kelimpungan teman-teman Kristen itu. Kenapa? Karena memang kitab mereka itu adalah kitab ilegal. Dalam arti kata ilegal di dalam pengajaran Yesus. Saya kira begitu, sederhananya gitu. Memang betul kok, kitab mereka tidak asli. Orang ateis saja sudah cek semuanya. Baik, kita di sini jangan menghakimi di situ, ya. Karena nggak ada. Di sini ada Pak Thomas. Jadi live ini saya tutup dulu, ya, teman-teman yang ada di LC ya. Habis ini kita tutup dulu, kemudian kita next ya. Bang Juma akan berdiskusi dengan Mas Thomas. Boleh dibantu dengan Alberto nanti ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jangan kemana-mana, 5 menit saya live kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.